Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, healthy people. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini saya ingin sharing sedikit tentang apa sih artinya tulisan high, low pada GCU meter saat pemeriksaan asam urat. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya tambah semangat untuk mengupload video-video bermanfaat lainnya. Dan kamu orang yang pertama mengetahui video-video terbaru di channel ini. Nah, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa sih penyakit asam urat itu. Penyakit asam urat yang dalam istilah medis disebut gout. Ada yang sudah pernah dengar? Pastinya sudah ya. Jadi bedakan asam urat saja dan ada kata penyakit di depannya. Penyakit asam urat atau gout ialah suatu deposisi monosodium urat atau MSU di sendi, ginjal maupun jaringan ikat lain sebagai akibat kadar asam urat yang tinggi di dalam darah atau adanya hiperurisemia kronik. Nah, ternyata asam urat ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita, teman-teman. Tapi tentunya jika kadarnya di dalam darah itu normal ya. Manfaat asam urat ialah sebagai antioksidan dan peremajaan sel atau regenerasi sel. Nah, di dalam tubuh kita ini terdiri dari miliaran hingga triliunan sel, di mana terdapat sel-sel tertentu harus selalu mengalami regenerasi atau proses tumbuh kembali. Misalnya sel darah merah. Sel darah merah kita itu akan mengalami pergantian sel atau regenerasi setiap 120 hari atau setiap 4 bulan sekali. Sel-sel kulit kita akan diperbarui setiap 28 sampai 30 hari atau setiap 1 bulan sekali. Antioksidan berfungsi untuk melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa berasal dari dalam tubuh, yaitu yang terbentuk secara alami saat proses metabolisme tubuh. Atau bisa juga radikal bebas berasal dari luar, seperti asap rokok, polusi, pestisida, dan juga obat-obatan. Nah, inilah pentingnya kadar asam urat harus selalu normal di dalam tubuh kita agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Rentang kadar asam urat normal untuk laki-laki ialah dari 3 hingga 7,2 mg per dl. Sedangkan perempuan 2 hingga 6 mg per dl. Lalu bagaimana jika ada tulisan high atau low pada pemeriksaan GCU meter? Ini saya jelaskan alat dengan merek EasyTouch ya. Namun pada umumnya semua alat GCU meter hampir mirip nilai rujukannya maupun cara kerjanya. Tulisan high pada pemeriksaan asam urat menandakan ada 2 kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, ketika muncul tulisan high di layar monitor, harus dicek simbol-simbol yang ada di monitor. Jika ada gambar termometer suhu seperti ini, maka kemungkinan suhu ruangan pemeriksaan terlalu tinggi atau panas pada saat melakukan tes. Cara mengatasinya, ulangi pemeriksaan pada suhu yang agak dingin atau sejuk, yaitu sekitar 14 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu tunggu selama 20 menit agar alat GCU meter ikut menyesuaikan suhu sebelum dilakukan tes kembali. Yang kedua, jika tidak ada simbol termometer, maka itu berarti kadar asam urat di dalam darah pasien lebih dari 20 mg per dl. Namun, sebelum memastikan, berdasarkan panduan alat ini, sebaiknya dilakukan recheck atau pemeriksaan ulang yang kedua kalinya. Jika tetap high pada pemeriksaan kedua, maka itulah hasilnya dan segera konsultasikan ke dokter. Selanjutnya, apabila terdapat tulisan low pada pemeriksaan asam urat, menandakan ada 3 kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, cek simbol-simbol di monitor.
Jika ada gambar termometer suhu, maka berarti suhu ruangan pemeriksaan terlalu rendah. Cara mengatasinya, ulangi pemeriksaan pada suhu yang lebih hangat, yaitu sekitar 14 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu tunggu sekitar 20 menit agar alat GCU meter ikut menyesuaikan suhu sebelum dilakukan tes kembali. Yang kedua, cek simbol di monitor. Jika terdapat simbol baterai, itu berarti fungsi baterai telah melemah atau mati. Cara mengatasinya dengan mengganti baterai yang baru. Yang ketiga, jika tidak terdapat simbol termometer suhu maupun baterai, ini berarti bahwa kadar asam urat di dalam darah yaitu kurang dari 3 mg per dl. Namun, sebelum memastikan berdasarkan panduan alat ini, sebaiknya dilakukan recheck atau pemeriksaan ulang yang kedua kali. Jika tetap low, maka itulah hasilnya dan segera konsultasikan ke dokter. Apa bahayanya jika terlalu sering kadar asam urat tinggi hingga high? Yang pertama, terbentuk topi, yaitu pembentukan kristal padat di bawah kulit hingga membentuk benjolan. Nah, ini biasanya ya, jika teman-teman pernah melihat ada orang yang muncul benjolan di ibu jari kaki, siku, lengan, telinga, jari tangan, lutut, tumit, maupun sepanjang punggung pergelangan kaki. Nah, kemungkinan itu adalah topi yang jika serangan, keluhannya bisa membengkak, nyeri, meradang, hingga sulit melakukan aktivitas. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa dikontrol, maka akan terjadi kerusakan sendi permanen. Nah, ini biasanya sendi akan dilakukan prosedur operasi untuk memperbaiki atau mengganti sendi yang rusak. Selanjutnya, jika asam urat terus menumpuk, akan terbentuk batu ginjal. Jika dibiarkan, akan mengganggu fungsi ginjal dan akan berakhir menyebabkan gagal ginjal. Nah, jika kadar asam urat terus tinggi juga dapat menyebabkan penyumbatan kristal asam urat di pembuluh darah yang dibawa oleh darah, sehingga dapat juga menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, sekian dulu ya teman-teman penjelasannya. Semoga bermanfaat dan kita tetap mengontrol kadar asam urat dalam darah agar tetap normal. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.